Hingga kini polisi masih terus mendalami penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Polisi masih menunggu hasil laboratorium forensik sebelum mengungkap penyebab kematian. Kita bahas hal ini bersama kriminolog Universitas Padjadjaran Bandung, Yasmil Anwar. Selamat malam, Pak Yasmil. Selamat malam, Priska. Kalau bicara soal temuan baru terkait kematian satu keluarga di Kalideres, ini adalah laporan perilaku dari sang anak yang juga sudah jadi korban yang memberi susu dan menyisiri jenazah ibunya meskipun sudah tahu meninggal dunia. Kalau Pak Yasmil lihat, apakah ini salah satu hal yang harus didalami polisi untuk menguak penyebab kematian seluruh keluarga ini? Begini, di dalam kriminologi itu kita membagi menjadi tiga motif besar sebuah perbuatan kejahatan ya, termasuk pembunuhan, yaitu karena kekuasaan, karena ekonomi, dan ketiga karena hubungan sosial. Di situ adalah ada percintaan, ada kebencian, ada kecemburuan, dan berbagai bentuk hubungan sosial lainnya. Kita lihat dari ketiga konsep besar dari motif dari pembunuhan ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang belum selesai diperiksa oleh polisi ya, yang juga dengan forensiknya. Kita bisa lihat terutama ada kedatangan dari orang dari koperasi untuk masalah menggadaikan yang sebenarnya mau dijual. Nah, ini ada kaitannya dengan masalah ekonomi ya, masalah keuangan, finansial gitu ya. Nah, tapi dia bisa tidak berdiri sendiri. Itu bisa juga dia bersangkutan dengan hubungan sosial, yaitu percintaan, kebencian, dan sebagainya. Bisa saja ada pihak yang lain ya di luar dari para pelaku yang ditengarai bunuh diri atau salah seorang melakukan pembunuhan terhadap yang lain lalu dia bunuh diri. Itu kita lihat karakter dari keluarga itu, memang keluarga itu adalah keluarga yang sangat tertutup gitu ya. Di dalam kriminologi dengan stigma-stigma tertentu dan berkaitan dengan anomi ya, di mana dia membiarkan dirinya ada dalam kerancuan aturan-aturan, ini kemungkinan hal itu bisa terjadi. Apalagi ada fakta misalnya sudah meninggal masih dikasih susu dan sebagainya, itu kan sebuah fakta yang ganjil dalam tanda kutip ya. Betul. Tapi bisa saja hubungan tertentu antara ibu dan anak itu kita tidak bisa menggunakan logika kita gitu. Yang juga menarik, mengapa pegawai koperasi itu tidak melapor begitu. Setelah ada situasi yang sangat dia sendiri juga takut. Janggal juga. Jadi kejanggalan-kejanggalan ini memang harus didalami ya, terutama terhadap motif yang tadi yang saya katakan yang berkaitan dengan ekonomi, kemudian juga hubungan sosial dan kekuasaan. Nah, ini kita bisa sudah mengkerucut pada misalnya ekonomi bersama dengan hubungan sosial dan sebagainya, dan tidak tertutup kemungkinan ada pelaku lain di luar mereka. Tapi kan kita bisa lacak dari, karena dia sudah tertutup dan tidak keluar dari rumah, kan dari HP-nya bisa kita ketahui apakah dia punya hubungan atau tidak. Dan sejauh ini DNA yang ditemukan hanya 4 orang itu saja ya, Pak Yasmil? Iya, bisa seperti itu begitu ya. Dan kondisi kejiwaan memang penting ya dalam kriminologi, itu banyak sekali teori-teori yang berkaitan dengan masalah itu ya, kaitan dengan pelaku dan korban. Jadi motif ekonomi, Pak Yasmil izin, motif ekonomi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan hubungan sosial. Nah, kalau dari bukti-bukti yang ditemukan sekarang, apakah bisa juga mengarah ini dengan sukarela melakukan bunuh diri? Apalagi tadi rentang waktunya sudah jauh sekali, Mei 2022. Nah, ini salah satu yang kita juga perlu dalami. Ada apa dengan waktu yang begini panjang? Ada di antara mereka sebenarnya gitu ya, hubungan mereka itu bagaimana. Kemudian juga kita juga tahu bahwa yang keluar dari rumah itu pergi ke kantor dan sebagainya itu kan hanya satu orang kalau tidak salah ya, itu anaknya gitu yang keluar ya.
yang lainnya tidak sama sekali. Nah ini perlu kita lihat ya, apakah itu merupakan bagian terpenting atau tidak. Banyak pembunuhan-pembunuhan yang tidak terungkap ya, bukan hanya di Indonesia, ya di Ya. luar negeri juga hal ini banyak terjadi ya. Tapi paling tidak kita mendudukkan persoalan ini pada persoalan di mana korban dan pelaku ya ini, victim dan vendors ini bisa berhimpit pada keluarga itu sendiri gitu. Nah Hmm, ini yang perlu oleh polisi dalami ya, kalau bahasa polisi itu didalami, betul. agar kita bisa mengetahui pelaku dan motif. Nah, dari sana baru bisa kita kembangkan ke hal-hal lain gitu ya. Oke, Nah, apakah yang kita juga juga jadi belum titik tahu kesulitannya Pak Yasmil, karena DNA-nya yang ditemukan 4 orang itu saja, sementara semuanya sudah meninggal dunia. Sampai sekarang makanya polisi cukup kesulitan. Apakah Anda melihat hal itu? ya sebetulnya kan kita perlu juga itu kan, ada apa namanya, koperasi simpan pinjam, Mhm. apakah dia juga jadi anggota koperasi itu gitu ya, juga kita Ah, lihat ya. oke. Bagaimana gitu hubungannya seperti itu ya, diarahkan dulu ke motif, ekonomi misalnya ya. Ya. Tadinya ingin dijual lalu ingin digadai, berarti kan tadinya ingin punya kebutuhan uang atau ingin menguasai sejumlah uang yang, besar, tetapi tidak bisa begitu karena mungkin ada, hal-hal, yang belum bisa dipenuhi Mhm. oleh sang anak itu ya. Jadi bisa saja hal-hal tersebut kita dalam supaya kita tidak mengambang pada motif-motif yang tidak perlu kita Mhm. pikirkan. Kita betul-betul mengerucut pada motif yang betul-betul sudah eee, Oke. kita anggap sebagai sesuatu yang logis dan Mhm. mempunyai hubungan kausalitas antara satu dengan yang lain. Itu Oke. penting. Terakhir Pak Yasmil, jadi profiling para korban ini bisa dari pintu masuk koperasi simpan pinjam, katakanlah itu jadi salah satu hal yang harus diusut lebih dalam lagi, begitu ya untuk mengungkap lebih Iya, dalam soal kalau motif, saya soal ingin kasusnya. ingin tahu begitu, ya. Karena kenapa koperasi simpan pinjam ini yang datang gitu dan bagaimana mereka, apakah mereka anggota, hanya peminjam biasa, dari siapa mereka tahu, sehingga kalau didalami mungkin saja ada orang lain yang terlibat, yang Hmm. mempengaruhi, eee anak ini untuk menjual dan sebagainya yang belum tergali gitu ya. Hmm. Supaya kita tidak kedodoran gitu, berpanjang-panjang gitu ya, Ya. dalam melihat kasus ini. Oke, jadi yang masih harus juga ditelusuri apakah ada kemungkinan orang lain meskipun peran yang misalnya memengaruhi untuk Ya, menjual asetnya terkait dengan tadi motif ekonomi yang tidak bisa berdiri sendiri dihubungkan ya. dengan motif hubungan sosial. Pak Yasmil Anwar, terima kasih atas analisisnya. Kriminolog Universitas Pajajaran telah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Pak Yasmil.